Anak-anak, kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Tahukah anak-anak, di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, simbol negara, ataupun dijadikan binatang peliharaan. Perhatikan gambar berikut. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus bagi gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya yaitu ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Nah, anak-anak, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Sama seperti tumbuhan, hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin, contohnya membelah diri, tunas, fragmentasi, dan yang kedua perkembangbiakan generatif atau secara kawin, contohnya ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Nah, sekarang kita belajar perkembangbiakan generatif hewan. Yang pertama ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah anak-anak menyebutkan hewan ovipar lainnya? Yang kedua yaitu vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, contohnya pada sapi, kucing, dan lainnya. Dapatkah anak-anak menyebutkan hewan lain yang termasuk vivipar? Yang ketiga yaitu ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, contohnya ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Bisakah anak-anak menyebutkan hewan ovovivipar lainnya? Untuk memahami tingkat pemahaman anak-anak tentang perkembangbiakan generatif hewan, sekarang perhatikan gambar hewan berikut ini. Kemudian anak-anak kelompokkan dengan memasukkan ke dalam diagram di sampingnya mana hewan yang beranak, mana hewan yang beranak dan bertelur, dan juga mana hewan yang bertelur. Nah, anak-anak, perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur dan vivipar beranak memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu manfaat perkembangbiakan secara ovipar, embrio terlindung dari lingkungan karena adanya cangkang. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein air serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan embrio. Dan yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya sehingga terlindungi dari predator. Untuk manfaat perkembangbiakan secara vivipar diantaranya 1. Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif hewan. Terima kasih.